Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Halo sobat mahasiswa psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta dan juga pengikut setia channel YouTube di Fakultas Universitas Muhammadiyah Surakarta. Oke, kali ini aku pengen sharing ke teman-teman betapa hebatnya, betapa besarnya kekuatan dari Ramadan. Tidak terasa saat ini kita akan merasakan kembali nuansa dan keindahan dari bulan Ramadan. Tapi apa sih the power of Ramadan yang sebenarnya? Yang pertama, teman-teman, aku di sini akan sedikit coba untuk sharing. Yang pertama adalah makna dan esensi. Kalau kita lihat dari kalimat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan ya ayyuhan nasu. Secara tidak langsung Allah menghususkan panggilan itu hanya untuk orang-orang beriman, bukan untuk seluruh manusia. Dalam ilmu bahasa Arab itu disebutnya huruf al-anida, di mana itu adalah seruan, teriakan dari Allah yang mengandung tuntutan dari pemberi berita itu atau Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita dituntut, bahkan secara tidak langsung kita diarahkan oleh Allah. Untuk apa? Tetap pada akhirnya untuk mencapai ketakwaan. Namun sayang sekali teman-teman, baik itu kita, aku pun sendiri dan seluruh umat muslim sedikit memang lupa atau tidak menyadari bahwa sangat spesialnya ketika kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu adalah sebuah anugerah teman-teman. Kita perlu bersyukur akan hal itu. Makanya ketika adanya bulan Ramadan, sambutlah dengan gembira, sambutlah dengan rasa bahagia. Karena di sana bergemilang pahala mengalir kayak itu. Nah, dan yang kedua, apa sih yang kekuatan yang kedua ini? Adalah esensi Ramadan, yaitu bukan hanya praktek menahan makan, menahan nafsu ataupun menahan suatu hal. Kenapa teman-teman seperti itu? Kalau kita melihat apabila puasa dimaknai hanya menahan makan, tak rasa banyak kok teman-teman mahasiswa yang menahan lapar karena males. Ya enggak teman-teman? Atau mungkin karena istilahnya pengen diet dan sebagainya. Banyak esensi menahan makan, tapi ada perbedaan ataupun jauh di sana makna dari Ramadan itu sendiri. Dimana ketika buka, teman-teman akan mendapatkan rasa kebahagiaan. Karena teman-teman cobalah kita bandingkan ketika teman-teman menahan lapar, terus teman-teman makan, normalnya makan entah maghrib atau isya gitu, tapi teman-teman tidak ada niat. Sedangkan untuk mungkin Senin Kamis, teman-teman niat, ya Allah saya akan berpuasa hari Senin dan Kamis. Ketika maghrib azan berkumandang, tentu ada nuansa kayak alhamdulillah gitu loh. Kalau kita itu istilahnya udah selesai, bisa gitu loh. Dan istilahnya kan kita berharap mendapatkan sebuah pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya teman-teman di sana sangatlah besar ya kekuatan Ramadan itu. Dan yang terpenting adalah innamal a'malu binniyat. Niatlah untuk puasa, maka di sana kita akan mendapatkan esensi dari puasa itu sendiri. Nah, dan yang ketiga, ini hal yang memang sangat-sangat menarik dan mungkin secara tidak sadar kita tidak memperhatikan hal itu, di mana kita belajar. Ramadan itu adalah sebuah pembelajaran yang secara tidak langsung juga sebuah langkah untuk mengambil pahala kayak gitu. Nah, kenapa sih kok kita membahas terkait pembelajaran? Karena kenapa teman-teman? Yang pertama, kita dari mulai sahur sampai berbuka, kita belajar untuk menahan sesuatu itu. Bukan karena kita tidak ingin makan, tapi karena ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita lihat teman-teman, banyak sekali fenomena-fenomena yang banyak terjadi di mahasiswa khususnya. Yang pertama adalah perilaku konsumtif. Itu kenapa terjadi? Karena kita nggak bisa ngontrol diri kita. Kita terlalu terobsesi dengan keinginan kita, meski itu adalah bukan sebuah kebutuhan kita. Atau mungkin overthinking teman-teman. Banyak banget kan isu-isu ini lagi hangatlah dibahas di media sosial. Kenapa hal itu terjadi? Karena memang nggak ada kontrol, self kontrol kita tuh nggak ada. Nah, sejauh ini saya ya sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi belum menemukan alat untuk mengontrol diri, belum menemukan tempat untuk mengontrol diri. Kalau kita lihat, sepertinya Allah sudah memberikan paket lengkap ya, di mana
ibadah ini menjadi sebuah pembelajaran kita juga untuk mengontrol diri. Makanya teman-teman, bukan hanya sebatas menahan, tapi di sana kita belajar. Kita ingin makan padahal lapar banget, kita coba menahan. Kita haus banget, siang bolong kayak gini, terus kita menahan. Bukan karena kita tidak ingin minum, tapi kita percaya bahwa itu adalah sebuah perilaku atau sebuah gambaran kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itu teman-teman, ada 3 hal. Sebenarnya masih banyak ya teman-teman, tapi mungkin 3 hal ini adalah sebuah refleksi teman-teman, agar kita menyambut Ramadan ini dengan gembira dan penuh syukur. Tentu mungkin itu teman-teman yang bisa aku sampaikan tadi. Yang pertama, di mana esensi Ramadan ini untuk orang-orang spesial. Jadi kalau teman-teman berpuasa, berarti teman-teman adalah orang-orang spesial. Tapi kalau teman-teman mengaku muslim tapi tidak berpuasa, tanda tanya besar teman-teman. Dan yang kedua adalah terkait masalah menahan, praktik, bukan hanya menahan. Karena menahan tanpa ada niat, innamal a'malu binniyat, untuk puasa sangat disayangkan teman-teman. Dan yang terakhir adalah pembelajaran untuk mengontrol diri. Karena dalam ilmu psikologis pun sangat memandang mengontrol diri itu adalah hal yang sangat penting kayak gitu. Kalau mungkin aku sedikit coba review mata kuliah dulu, ada yang mungkin tidak asing lagi, Surya Mentaram, di mana beliau menyampaikan bahwa manusia itu secara esensi dibelenggu atau diselimuti oleh keinginan. Ketika keinginan itu bisa kita kontrol, maka hidup pun kita tidak akan banyak ketakutan, kekecewaan, dan sebagainya. Kayak mungkin itu teman-teman, makasih banyak, selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, semangat terus, semoga kita bisa mengontrol diri lebih jauh lagi. Oke, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.